Selamat bergabung Bapak dan Ibu, Pak Arsyad, Ibu Eva, Bu Erni, Bu Marwati, dan Pak Sarifudin. Kita menunggu Bapak Ibu ya sampai jam 9:10. Semoga Bapak Ibu yang lain tidak terkendala oleh jaringan sehingga lebih cepat, lebih awal masuk di kegiatan tatap maya ini. Bagaimana kabarnya Pak Sarif? Selamat bergabung Pak Iswanto. Siap Pak, minta maaf ini baring Pak, soalnya patah kaki Pak. Astaga, kenapa Pak? Iya. Habis ikut turnamen Pak, patah. Turnamen Antar desa. sepak bola? Iya siap Pak. Astaga, sampai cedera. Minta maaf Pak. Oke, tidak masalah Pak. Yang Siap penting siap. Bapak hadir. Siap siap. Berarti di rumah ini Pak atau dirawat di rumah sakit? Di rumah Pak. Di rumah. Iya. Hanya Oke, tulang semoga. tergeser sedikit Pak. Astaga. Jadi bagaimana Pak? Perawatannya seperti apa? Ini Pak diurus saja Pak. Diurut saja. Belum Iya. dibawa ke dokter belum? Kayaknya tidak ke dokter Pak, soalnya ini agak mendingan sedikit Pak. Oh, semoga lekas sembuh Pak. Siap siap. Terima kasih Pak. Karena tidak lama lagi mau ada kegiatan PGRI ini. Kayaknya tidak ikut Pak, kayaknya ini mau istirahat Pak. Aduh, Oke. biar saja. Yang siap PGRI ini Pak Arsyad ini saya lihat ini dari Bungkus Selatan. Oke, alhamdulillah agak lebih awal teman-teman sudah bisa bergabung. Kita menunggu dulu Bapak Ibu ya, biar teman-teman bisa dapat mengikuti kegiatan ini.
Pak, jam berapa dimulai ini? Jam 9 ini hari Jumat, Pak. Belum juga, paling selesai jam 11 ini. Jam 10 lewat, anda sampai jam 11 kayaknya. Pak Iswan teman itu Siap. cedera kah? Hah? Cedera kah? Cedera apa? Kami. Iya, cedera. Di bagian mana? Lutut. Tergeser atau bagaimana? Tergeser tulang. Tulang tempurung. Iya. Salah berpijak kemarin. Keseleo berarti Pak ya? Salah jatuh mungkin itu. Iya, salah jatuh. Keseleo, Pak. Oke Bapak Ibu, mohon izin sudah lewat 10 menit dari jam 9 karena ini Siap, hari siap. Jumat. Bisa kita mulai saja Bapak Ibu ya. Siap, boleh, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutamanya dalam aktivitas kita tatap maya di hari ini Bapak Ibu. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu mohon izin sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Siap, kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Bapak Ibu yang tidak berhalangan, yang masih bisa memungkinkan kameranya silakan dibuka terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul Bapak Ibu di layar monitor Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Ya, sudah, Pak. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita masih berada di modul 1.1 yang sebelumnya kita sudah sampai memasuki di modul 1.3. Diharapkan Bapak Ibu yang Tidak muncul saya Pak, mungkin pengaruh jaringan. Oke, pengaruh jaringan. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya kita sudah memasuki di modul 1.3. Di pertemuan ini kita membahas masih dalam hal tentang refleksi Bapak Ibu di modul 1.1, yaitu penguatan pemahaman pada pertemuan tatap maya yang ketiga. Ini tunggu dulu Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu terkendala teknis. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut membahas materi refleksi pada hari ini, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu kesepakatan kita
yang telah kita sepakati di awal pertemuan tatap maya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu diharapkan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika sedang tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian mengenai gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi kita pada hari ini Bapak Ibu tetap masih sama, tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Capaian akhirnya, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus Bapak Ibu, di sini ada dua capaian pembelajaran khusus yang akan kita gali pada pertemuan hari ini. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Bapak Ibu sebelumnya di modul 1.1, 1.2, Bapak Ibu sudah pernah melakukan berbagai macam refleksi yang ada di dalam modul. Dan menghubungkan dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, Bapak Ibu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita pada hari ini Bapak Ibu, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini, yaitu dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Analisis refleksi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sebentar, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi ini pertanyaan ini Bapak Ibu sebagai bentuk refleksi. Nah nanti Bapak Ibu akan tergabung membuka link yang akan saya bagikan Bapak Ibu. Link itu Bapak akan mengisi Padlet. Nah Padlet itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang 6 ini yang akan Bapak Ibu jawab. Oke sebentar Bapak Ibu saya bagikan linknya. Kalau saya tiba-tiba menghilang berarti lowbat ini Pak laptop. Soalnya di sini mati lampu dari kemarin, jaringan error terus. Semangat Ibu Marwati. Oke Bapak Ibu, silakan di kolom chat ada link yang saya sudah bagikan. Bapak Ibu akan menjawab 6 pertanyaan ini di di Padlet. Di Padletnya sudah ada termuat 6 pertanyaan. Bapak Ibu tinggal menambahkan ADD komen. Dengan meng-ADD komen Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan nama, kemudian komentarnya seperti apa, refleksinya. Silakan Bapak Ibu untuk diakses. Tidak ada link yang ada Pak, tidak muncul, tidak kelihatan di layar linknya. Di kolom chat Ibu. Di kolom chat. Ada? Oke, saya bagikan kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan dibuka, ada di kolom chat. Bapak Ibu mengisi Padlet sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan di Padlet tersebut Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk refleksi kita di dalam modul pembelajaran 1.1. Bapak Ibu di 1.2 juga pernah melakukan refleksi maupun di 1.3. Caranya Bapak Ibu tinggal mengelik ADD komen, tinggal dituliskan ADD komennya, kemudian menuliskan nama serta apa pendapat Bapak Ibu berdasarkan pertanyaan yang disediakan.
Izin menyampaikan Pak, Siap, silakan Pak Sarif. tidak muncul saya Pak, ada punya Pak. Oke, saya bagi di grup WA ya. Iya Pak. Oke, linknya saya bagi di WA. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada di WA. Linknya bisa diakses Bapak Ibu? Halo? Baru mau coba akses, Pak. Oke, semoga jaringannya mendukung. Dari tadi Siap Pak, siap Pak. jaringan. Iya Pak, jaringan Pak. Baru masuk juga. Luar biasa jaringan ini ya. Saya punya tidak bisa buka link Pak. Jaringanku tidak terlalu bagus. Pak Arsad, semangat Pak Arsad. Mau Ya Pak coba ya. diusahakan. Lagi cari jaringan yang bagus ini. Ya, semangat. Diusahakan Pak Arsad, semoga bisa masuk. Iya Pak. Saya ini kurang paham Pak karena saya di sini jaringannya enggak bagus dari kemarin mati lampu sampai sekarang Pak. Saya tidak mengerti ini. Enggak terlalu jelas suara. Oh, tapi ada link. Bisa coba Ada, Ibu ada. Nah, linknya sudah diakses. Sudah diakses linknya Ibu. Kalau masuk di link mau diapa ini link Pak? Apa? Ini linknya silakan dibuka Ibu Narwati. Kemudian di situ nanti setelah Ibu masuk di link ada pertanyaan di situ Ibu yang harus dijawab, pertanyaan refleksi. Iya Pak.
Ini dijawab semua Pak atau dipilih salah satunya? Bapak Ibu, ini ada yang sudah Semuanya berkomentar. dijawab. Iya Ibu, semuanya yang dijawab Ibu. Ibu Erni. Suara saya terdengar Ibu. Halo. Iya. Ya, dijawab semuanya Ibu. Bapak Ibu, ini ada yang sudah berkomentar. Jadi komentarnya Ibu tolong dituliskan nama. Di sini nama yang termuat itu Adventure. Berarti Arventurnya diganti apa jadi kita punya nama ya? Iya. Oh siap Pak, siap. Tapi sudah terlanjur itu Pak. Bagaimana? Sudah terlanjur. Tidak apa-apa ya Pak? Bisa diedit coba Bapak. Oh ya siap Pak. Siap. Kemudian Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Ibu silakan diakses, ada link yang sudah dibagikan di kolom chat. Kalau Bapak Ibu yang baru bergabung, kemungkinan kolom chatnya belum tampil ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu linknya ada di grup WA. Bapak Ibu silakan diakses grup WA-nya, kemudian Bapak akan diarahkan ke Padlet dan di situ sudah tersedia pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab.
Selamat bergabung Pak Arman, semoga lekas sembuh. Sudah ada 2. Linknya bisa diakses Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu dituliskan refleksinya ya Pak Iswanto. Pertanyaan yang kedua sudah. Berarti Pak Iswanto yang pertama di atas ini ya Pak Iswanto, adventure. Halo Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, silakan dituliskan Bapak Ibu refleksi Bapak Ibu. Ya. Oh gitu. Ya. Semangat Bapak Ibu. Pak Rajab.
Pak Didi, biasanya saya menulis refleksi menggunakan model framework gitu. Saya pandu dalam istiqomah. Silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan untuk personalisme kita kebangsaan Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu mengingatkan Bapak Ibu yang sudah menulis, diperhatikan Bapak Ibu jangan sampai melupa menuliskan nama.
Sambil saya bacakan Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menuliskan refleksi dan apa saja yang saya tulis? Pertama, ini dari Adventure Peacock. Ini punyanya siapa ini? Jujur, saya melakukan di jam-jam istirahat. Apa yang saya tuliskan adalah jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri dapat membantu untuk lebih memahami dan mengenali diri sendiri. Selain itu, terbuka terhadap diri sendiri dapat membangkitkan rasa percaya diri pada seseorang. Kemudian dari Ibu Eva, refleksi juga bisa ditulis secara berkala. Misalnya, setiap akhir minggu belajar atau setiap kali saya merasa ada hal yang penting perlu direnungkan, menulis refleksi dan menyadari bahwa saya telah banyak belajar. Perasaan puas atau bangga bisa muncul. Dengan sering menulis refleksi, saya mungkin merasa lebih mampu merenung dan mengevaluasi pembelajaran. Saya bisa lebih mudah mengidentifikasi apa yang sudah saya pelajari. Dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dari Pak Rajab, bagaimana cara saya menulis refleksi selama mulai modul 1? Yaitu dengan cara berkala, misalnya di setiap akhir pembelajaran. Kemudian kapan? Yaitu pada saat setelah menyelesaikan setiap modul atau setelah menyelesaikan satu sesi pembelajaran. Apa saja yang ditulis? Yang dituliskan yaitu tentang pemahaman kita terhadap materi, bagaimana kita menerapkan konsep tersebut, dan apa yang telah kita pelajari, serta perasaan dan pikiran kita selama proses pembelajaran. Luar biasa Bapak Ibu. Ini brief. Oh, Ibu Marwati. Untuk saya pribadi, setelah mengikuti modul 1.1 sampai 1.3 bahwa sebagai guru kita harus lebih memahami kebutuhan siswa, membangun interaksi dengan siswa kemudian membentuk karakter siswa, di mana tingkat kelebihan dan kelemahan siswa, sehingga kita sebagai guru mampu meningkatkan semangat siswa agar tujuan pembelajaran bisa dicapai. Dan kita juga harus melihat dan tahu apakah siswa siap menerima pembelajaran atau tidak. Maka guru harus tahu tingkat kesehatan siswa mana yang bisa ikut dalam pembelajaran dan mana yang tidak. Dan siswa harus mampu mengambil keputusan sendiri, mencoba kegiatan yang baru mereka bisa sukai. Kemudian yang kedua, biasanya saya menulis refleksi pada saat setelah menyelesaikan modul pembelajaran di setiap modul. Kemudian yang ketiga yang saya tulis adalah tingkat pengetahuan siswa, apa yang mereka telah dapatkan dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, sudah ada yang sampai di pertanyaan yang ketiga, ada Pak Iswanto. Yang menjadi tantangan bagi saya, ini pertanyaan yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Apa yang masih menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan bagi saya adalah tentang kata situasi. Situasi adalah sarana untuk belajar. Ini berlaku di seluruh aspek kehidupan karena manusia hidup dalam banyak aspek. Jadi, sering-seringlah bertanya, apa yang membuat saya berada dalam situasi ini? Pada hari ini, tentunya ini bukan hal yang mudah untuk kaum milenial yang belum terbiasa mengenali ke dalam diri. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum menuliskan refleksinya, silakan ditulis refleksinya Bapak Ibu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di Padlet.
Baik, Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar langsung? Bapak Ibu, silakan di raise hand. Untuk pertanyaan berapa yang mau dijawab? Halo, Bapak Ibu. Suara saya masih dapat terdengar jelas? Siap-siap masih kedengar, Pak. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau raise hand untuk berkomentar langsung menjawab pertanyaan yang ada. Silakan memilih pertanyaan yang mana yang mau dijawab. Halo Bapak Ibu. Ada yang mau berkomentar silakan di raise hand Bapak Ibu untuk menjawab secara langsung pertanyaan yang sudah tersedia di Padlet. Bapak Ibu silakan memilih pertanyaan yang mana yang mau dijawab Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu silakan memilih pertanyaan. Raise hand.
Ya, halo Bapak Ibu. Halo Ibu. Halo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu silakan raise hand. Siapa yang mau berkomentar secara langsung Bapak Ibu? Untuk menjawab pertanyaan refleksi yang sudah tersedia Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memilih. Oke. Mohon izin Pak Iswanto. Halo Pak Iswanto. Halo. Halo, siapa? Mohon izin Pak Iswanto, boleh memilih menjawab pertanyaan berapa saja Pak Iswanto? Tunggu, Pak. Ini menjawabnya sesuai pertanyaan yang sudah saya jawab ya, Pak? Ya, silakan. Tunggu ya, Pak. Saya cek dulu. Aktif.
Baik. Pak Iswanto belum. Ibu Eva, izin Ibu Eva. Halo Ibu Eva. Ibu Eva, suara saya terdengar Ibu? Halo Ibu Eva. Oke, baik. Mungkin pengaruh jaringan. Saya mohon izin Pak Rajab. Halo Pak Rajab. Iya Pak. Oke. Mohon izin Pak, silakan untuk berkomentar secara langsung untuk menjawab pertanyaan mana saja Pak, dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6. Ya, silakan dipilih Pak, pertanyaannya mana yang mau dijawab. Mana bagus. Perasaan saya selama saya menuliskan refleksi. Boleh itu Pak? Oke, silakan pertanyaan nomor Berapa ini yang kedua kayaknya? bagaimana? Ya, silakan pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menuliskan refleksi? Perasaan saya pada saat melaksanakan refleksi atau menuliskan refleksi, yaitu saya merasa terdorong untuk mengaplikasikan apa yang saya pelajari pada pembelajaran untuk disalurkan kepada siswa. Jadi saya merasa termotivasi Pak. Oke. Terus Jadi, yang kedua, ya Pak. Silakan lanjutnya. Yang kedua, yang muncul di pikiran saya setiap kali menuliskan refleksi, yaitu yang pertama terdorong, yang kedua termotivasi Pak, untuk belajar lebih lanjut, serta lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas saya sebagai guru. Kalau perasaan saya yang pertama, merasa terdorong. Yang kedua, yang muncul di pikiran saya, yaitu termotivasi Pak, untuk menjadi lebih baik serta dan memperbaiki kualitas saya sebagai guru. Oke. Baik, terima kasih Pak Rajab, terdorong, termotivasi untuk melakukan perubahan untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melakukan refleksi. Kira-kira seperti itu Pak Rajab ya? Ya, begitu Pak. Oke, luar biasa Pak Rajab. Selanjutnya raise hand ada Pak Didi. Silakan Pak Didi. Izin saya melanjutkan. Oh, oke, silakan Pak Rajab. Terus mohon maaf Pak Didi, sebentar Pak Didi. Oh ya, Pak Rajab mau melanjutkan? Halo. Sementara mengetik Pak untuk tugas selanjutnya yang poin berapa? Oh, itu maksudnya. Oke, silakan Pak Rajab. Mohon maaf. Mohon maaf Pak Didi, silakan. Pak Didi. ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab tentang hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Menurut saya dengan menulis refleksi kita akan bisa tahu kekurangan dalam proses pembelajaran dan akan mengevaluasi serta merencanakan tindak lanjut apa saja yang akan saya lakukan. Nah, yang lebih penting ini Pak, tantangannya nih. Menurut saya tantangan dalam menulis refleksi itu terkadang saya memiliki keterbatasan dalam menuangkan emosi, pengalaman serta pikiran dengan menuliskan secara terstruktur. Itu menurut saya tantangannya Pak. Sampai saat ini masih belum terstruktur gitu. Kita menuangkan tulisan-tulisan yang ada di pikiran saya, perasaan saya gitu. Terima kasih. Oke. Berarti Pak Didi ini mengenai refleksi ini sudah dilakukan di dalam proses pembelajaran. Begitu Pak Didi ya? Halo Pak Didi. Iya Pak, ya Pak. Ya, berarti Pak Didi
karena memiliki tantangan di dalam melakukan refleksi, Pak Didik tinggal membuka kembali Pak Didik file-file yang sudah terdownload di dalam LMS yang sebelumnya. Jadi Pak Didik dapat menggunakan model-model refleksi yang sudah tersedia. Bapak bisa menggunakan framework, GIF maupun Burton. Adapun juga yang menggunakan warna berdasarkan topi, ada yang menggunakan beberapa 4 pertanyaan dan seterusnya. Bapak bisa menggunakan model-model refleksi yang ada di dalam, sehingga kalau mau terstruktur di dalam melakukan refleksi, Bapak harus menggunakan itu, Pak ya. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih atas. Selamat Pak Didi. Selanjutnya ada Pak Sukrin sempat mengangkat tangan raise hand. Nomor 2 dan 3 sudah. Silakan Pak Sukrin. Oke Pak, saya mau menjawab ya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Ya, silakan. Kalau saya Pak, untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, ya, ada beberapa langkah dan sumber dukungan yang bisa saya manfaatkan. Yaitu yang pertama, saya manfaatkan melakukan refleksi rutin Pak. Dan yang kedua, meminta umpan balik dari siswa. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan rutin guru. Serta yang keempat, konsultasi dengan mentor atau supervisor dan mengikuti pelatihan lokal karya, Pak. Serta membaca literatur atau jurnal pendidikan. Dan yang terakhir, membuat jurnal pengajaran, Pak. Oke, baik. Luar biasa Pak Sukrin. Ada beberapa hal yang bisa memastikan bahwa pembelajaran PJOK-nya reflektif. Pertama tadi yang saya dapat tangkap, bersikap reflektif secara rutin, kemudian meminta umpan balik terhadap siswa, melakukan kolaborasi kerjasama dengan rekan sejawat, melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dapat mengembangkan kompetensi guru. Seperti itu Pak Sukrin ya? Iya Pak. Ya luar biasa, silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Pak Sukrin, selanjutnya perlu dilakukan tindak lanjut. Selanjutnya Pak Iswanto. Silakan Pak Iswanto. Nomor 2, nomor 3 dan 6 sudah terjawab. Oh begitu. Saya baru mau jawab nomor 4 ini Pak, nomor 5. Nomor 4, 5 dan nomor 1 yang belum. Silakan. Nomor 5 Pak ya. Yang dia jawab tadi Pak Sukri kayaknya nomor 5 Pak. Nomor 6, nomor 5 apa nomor 6? Saya sarannya. Bisa jawab kembali Pak. Oke, silakan. Oke, siap. Tadi pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Siapa? Siap menjawab. Jawaban tadi saya itu menurut saya untuk menjadi guru PJOK yang reflektif adalah dengan menulis jurnal pribadi, melakukan pengamatan kelas, berdiskusi dengan tim atau mengikuti pelatihan lanjutan. Oke, seperti kita ketahui Pak, reflektif yaitu tentang seseorang yang mampu menunjukkan atau mampu melibatkan diri dalam pemikiran yang cermat. Seperti menulis jurnal pribadi, ya. Kita itu menjadi guru harus memang menulis jurnal pribadi, Pak. Artinya untuk mengontrol siswa dan bisa mengetahui sampai di mana kita punya kemampuan, Pak. Kemudian melakukan pengamatan kelas, ya. Nah, jadi jurnal inilah fungsinya untuk mengamati anak-anak di kelas. Nah, kemudian berdiskusi dengan tim, ya. Seperti kita ketahui, ini kan ada Pak yang namanya kombel, Pak. Apa namanya? Yang di sekolah-sekolah itu, Pak. Ya itu kan setiap permasalahan-permasalahan itu akan diremuk oleh guru-guru di sekolah. Nah, ketika kita remuk, itu akan mendapatkan satu hasil. Ya, jadi bantuannya itu adalah rekan sejawat, Pak. Nah, adapun yang lainnya ketika misalnya tidak kita ketahui, ya itu akan dibantu oleh pengawas-pengawas. Ya, ketika misalnya datang pemeriksaan di sekolah, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Saya punya jawaban tentang menjadi guru PJOK yang reflektif.
Baik, luar biasa Pak Iswanto. Ada 3 yang saya dapat simpulkan. Yang pertama itu dengan membuat jurnal pribadi di dalam kelas untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Kedua tadi sempat ya mengevaluasi, dan ketiga berperan aktif di dalam kegiatan komunitas belajar. Ya, siap Pak, komunitas belajar Pak. Siap. Dan di dalamnya guru dapat melakukan kolaborasi, meminta umpan balik, kerjasama terhadap yang memiliki wawasan atau pengetahuan yang lebih dibandingkan kita. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Seorang guru harus melakukan kolaborasi di dalam proses pembelajaran. Karena setiap guru memiliki kompetensi yang berbeda. Nah, dari perbedaan itulah Bapak Ibu, kita dapat mengambil pembelajaran dari teman sejawat kita Bapak Ibu, untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apalagi saat ini Bapak Ibu sudah tergabung di dalam kegiatan PKG PJOK, tentunya Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang baru Bapak Ibu ya, tentang pertama di modul 1.1 ini kita sedang membahas tentang refleksi di modul 1 sampai titik 3 ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi yang raise hand, silakan. Ibu Eva, bisa didengar suara saya Ibu Eva? Oke, Ibu Damaryanti. Halo Ibu. Iya, halo Pak. Ya, silakan Ibu. Komentarnya refleksi terhadap 6 pertanyaan. Silakan dipilih salah satunya. Yang belum itu nomor 2, nomor 4, dengan nomor 6. Nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 1, nomor 4 dengan nomor 6. Silakan Ibu. Oke. Halo Pak Erik. Halo Pak Erik. Seperti apa tulisan refleksi jika dilihat secara Halo. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi Halo Pak. Ya, halo Ibu Damaryanti. Oh ya Pak. Silakan. Perasaan saya selama menuliskan refleksi itu senang, karena dengan menulis refleksi, saya tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Terus yang muncul di pikiran saya setiap kali menulis refleksi adalah kekhawatiran tentang refleksi, apakah sudah memenuhi kriteria yang diharapkan atau belum. Itu saja Ibu. Ya sudah Pak, terima kasih. Baik, perasaan senang karena dapat menuliskan refleksi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan refleksi di dalam proses pembelajaran tatap maya kita pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, karena kita sudah melewati 1 jam. Kita lanjutkan. Nah, tadi Bapak Ibu sudah membuat refleksi di dalam Padlet. Nah, Bapak Ibu, pada akhir sesi kita pada hari ini Bapak Ibu, yang pertama, tadi Bapak Ibu dapat memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan dan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda-beda Bapak Ibu. Sampai sejauh ini Bapak Ibu izin ada yang
bertanya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Mengapa kita perlu melakukan refleksi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, raise hand. Mengapa kita perlu melakukan refleksi? Halo? Oke, silakan Pak Didi. Ya, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Dengan menuliskan refleksi, dengan adakan merefleksi kita bisa mengetahui ketercapaian pembelajaran yang dilakukan guru atau siswa. Nah, setelah itu, setelah melakukan refleksi, kita bisa mengevaluasi pembelajaran dan merencanakan tindak lanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Luar biasa untuk dapat mengetahui proses pembelajaran baik oleh guru dan siswa dan mengevaluasi proses pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ada lagi Pak Rajab, silakan Pak Rajab. Sebenarnya hampir sama dengan Kak Didi. Lebih mengkoreksi diri, mencari kekurangan diri untuk menjadi lebih baik melalui masalah-masalah yang ada serta kebutuhan siswa untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, sebagai bahan mengevaluasi diri untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Silakan Pak Saripudin. Baik Pak, terima kasih. Saya hanya sedikit menyampaikan sedikit apa yang saya perlu saya sampaikan mengenai kenapa kita harus perlu refleksi. Mendorong peserta didik untuk berlatih berpikir kritis tentang hasil perencanaan pembelajaran yang telah kita siapkan di sekolah. Selanjutnya, pendidik dapat mengupayakan berbagai solusi kreatif untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk menemukan cara-cara inovatif untuk memperbaiki keterampilan mengajar, Pak. Oke, terima kasih Pak Sarip. Berpikir kritis, kreatif, dan inovatif di dalam proses pembelajaran karena peserta didik dilibatkan secara langsung untuk melakukan refleksi. Terima kasih Pak Sarip. Pak Sukrin, silakan Pak Sukrin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, mengapa kita perlu melakukan refleksi? Pertanyaannya, ya refleksi merupakan bagian penting dari pengembangan profesional dan pribadi, terutama dalam bidang pendidikan. Jadi saya ada beberapa yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman diri, meningkatkan kualitas pengajaran, kita mengidentifikasi tantangan sosial, mendorong pembelajaran seumur hidup, meningkatkan kepekaan terhadap keputusan siswa, membangun kepemimpinan diri, membantu menghindari kegagalan. Oke, luar biasa Pak Sukrin. Dengan melakukan refleksi banyak hal yang bisa terjadi di dalam proses pembelajaran, terutamanya bagi peserta didik. Terakhir Ibu Damarianti. Silakan. Ya. Oke, terima kasih untuk saya. Untuk yang pertama itu untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian materi. Yang kedua, agar guru dapat memahami apa saja kelemahan atau kekurangan dari sebuah pelajaran yang telah diberikan di kelas. Terima kasih, Pak. Oke, untuk meningkatkan responsibilitas peserta didik yang pertama, kemudian yang kedua untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya di dalam kegiatan pembelajaran tatap maya kita pada pertemuan hari ini. Kemudian Bapak Ibu saya ingatkan yang belum mengisi Padlet, silahkan dilengkapi Bapak Ibu Padletnya. Ini akan menjadi laporan kami Bapak Ibu di dalam kegiatan tatap maya kita pada hari ini.
Yang belum mengisi silakan diisi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Kemudian mengenai tugas-tugasnya yang di LMS Bapak Ibu silakan diselesaikan. Saya berusaha ini Bapak Ibu. Karena betul bersama kita Bapak Ibu dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah. Saya ini terkendala listrik, tidak ada sama sekali 24 jam. Sehingga saya harus pergi ke rumah warga untuk menumpang cas yang memiliki JPM di rumahnya. Saya harus menghilangkan rasa-rasa untuk bisa mendapatkan cas laptop maupun cas HP. Kemudian mengenai jaringan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin mengirim WA di grup, saya lambat membalas, itu terkendala oleh jaringan Bapak Ibu. Mungkin karena bukan jaringan tetapi laptop dan HP saya yang tidak ada baterainya. Jadi Bapak Ibu, saya di sekolah ini mengharapkan malam hari untuk pergi ke rumah warga mengecas HP, mengecas laptop, dan siangnya pun kami memanfaatkan tenaga surya untuk dapat untuk mengisi daya baterai dan laptop kami Bapak Ibu di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu ini gambaran bahwa kita tidak boleh putus asa dengan kondisi yang kita alami saat ini. Kita harus tetap bergerak, termotivasi untuk melakukan perubahan, meningkatkan kompetensi kita demi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita Bapak Ibu dapat terakomodasi dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, dengan berakhirnya Bapak Ibu tadi sudah dengan melakukan refleksi, terima kasih pertemuan kita berakhir pada sampai di sini Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah nilai ibadah, kemudian bermanfaat bagi diri kita dan peserta didik utamanya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasamanya. Mari Bapak Ibu silakan dibuka kameranya, kita sesi foto terlebih dahulu. Izin bertanya Pak. Oh, mau bertanya Pak Erik? Iya, siap. Ada satu pertanyaan Pak. Izin Pak. Mumpung bagus jaringanku lagi nih Pak. Iya, silakan Pak Erik. Izin. Boleh Pak? Iya. Oke, izin Pak bertanya sebelum minta maaf ini waktunya Pak, karena tadi mungkin sudah mau ditutup, tapi ada pertanyaan mungkin yang agak penting juga ini. Ini Pak mengenai refleksi Pak. Apakah itu refleksi sangat penting bagi diri kita sebagai guru olahraga, Pak? Iya, sebagai guru itulah. Apakah itu refleksi penting? Itu sebetulnya. Begitu penting nggak, Pak? Itu refleksi. Iya, Pak. Itu saja Pak Erik. Ya, Pak. Oke. Saya persilakan terlebih dulu Bapak Ibu silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Erik. Nah, mumpung bagus jaringan ini, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau berkomentar, apakah begitu penting kita melakukan refleksi bagi guru? Oke, Pak Didi, silakan Pak Didi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya pribadi sangat penting sekali. Karena dengan adanya refleksi itu kita bisa mengukur kualitas diri kita terutama sebagai pengajar. Terus yang kedua itu kita bisa melihat keadaan siswa, apakah siswa ini memahami dengan materi yang kita sampaikan atau tidak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak Didi Rusmana. Oke, pertanyaan. Oke, selanjutnya saya persilakan Pak Rajab. Terima kasih Pak. Menurut saya sangat penting Pak, karena untuk mengevaluasi kualitas diri sendiri serta mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan diri pada saat proses belajar mengajar Pak untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Itu saja Pak Rajab. Oke, terima kasih Pak Didi dan Pak Rajab. Baik. Pak Erik, mungkin Pak Erik pernah ya di dalam proses pembelajaran peserta didik kita terasa agak kurang bersemangat di dalam pembelajaran. Itu Pak, betul Pak, itu yang makanya jadi bahan pertanyaan saya Pak. Oke, jadi selama kita Bapak Ibu sebagai guru terkadang sering sekali kita menyaksikan bahwa ketika kita mau melakukan pembelajaran, peserta didik kita itu tidak semangat di dalam prosesnya. Kemudian
ketika kita memintanya untuk aktif di dalam pembelajaran, mereka ogah-ogahan, mereka lebih senang maunya duduk misalnya di dalam pembelajaran, kemudian lebih asik dengan bermain dengan teman-temannya, asik ngobrol dengan teman-temannya, Bapak Ibu. Nah, sehingga dalam refleksi pembelajaran itu kita dapat melakukan berbagai macam umpan balik terhadap siswa. Apakah apakah selama pembelajaran yang kita lakukan ini menarik apa tidak bagi peserta didik? Sehingga hal ini, refleksi ini penting. Kita tanyakan kepada peserta didik. Anak-anak misalnya, apakah pembelajaran hari ini bagi kalian menyenangkan? Atau misalnya Bapak, anak-anak pada hari ini, apakah pembelajaran dapat kalian terima dengan baik? Kalau tidak misalnya Bapak Ibu, kalau tidak menarik, kira-kira apa yang kurang di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini? Itu adalah sebagai bentuk refleksi kita, Bapak. Jadi, ketika kita mendapatkan umpan balik dari peserta didik, oh ternyata mungkin saya yang masih kurang, atau metode pembelajaran saya yang belum baik di dalam proses pembelajaran, atau mungkin kita belum memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga peserta didik, Pak Guru misalnya, nanti ada peserta didik, kalian maunya belajar menggunakan apa? Teknologi atau kalian hanya di dalam kelas misalnya. Nah, nanti pendapat-pendapat inilah yang kita akomodasikan Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Kita rangkum apa yang menjadi pendapat mereka, kemudian kita kolaborasikan dengan metode pembelajaran yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu kita melakukan refleksi bagi seorang guru. Seperti itu kira-kira Pak Erik ya. Siapa, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Sangat-sangat. Oke, terima kasih Pak Erik. Mari Bapak Ibu kita melakukan sesi foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Silakan yang lain Bapak Ibu dibuka kameranya. Baik. Masih semangat Bapak Ibu ya? Siap, semangat Masih, Pak. Pak. Semangat Pak. Di awal ini menjadi problem saya nih, selalu lupa mengucapkan salam olahraga di awal. Siap, Pak, siap. Bahan evaluasi Pak. Iya. Mohon nanti diingatkan ya, di awal-awal kita mau mulai kegiatan diingatkan salam olahraga. Baik, silakan. Siapa yang mau ambil alih kegiatan foto bersama? Screenshot. Pak Sarip bisa. Pak Didi, jaringannya bagus atau Pak Sarip? Pak Sarip. Kurang maksimal jaringan di sini, Pak. Oke. Siapa kira-kira Pak Saya Raja? pikiran motor ini Pak. Pak Ketua bisa, Pak Ketua. Boleh. Oke, silakan. Oke, 1, 2. Pak Iswanto, semoga lekas sembuh Pak Iswanto. Tetap semangat. Siap. Sudah? Senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Gaya bebas. Oke, gaya bebas menanjak ya. Bebas. Ya, menanjak. Aduh. Saya mati ini. Ini sudah makin tinggi Pak. Semakin tinggi, alhamdulillah. Semakin tinggi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak Rajab. Bapak Ibu jangan lupa tugas-tugasnya di LMS. Hari ini kita sudah memasuki modul 1.4 Bapak Ibu. Kemudian saya mengingatkan, lalu waktu kita orientasi ada tugas Bapak Ibu ya. Tugasnya Bapak Ibu membuat video selama 30 menit. Masih ingat Bapak Ibu? Oke, silakan dipersiapkan modulnya, perencanaan pembelajarannya. Kita menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, tidak ada kegiatan di sekolah?